Dahulu kala, kegelapan sudah ada sebelum adanya cahaya. Apa jadinya jika makhluk dari dunia kegelapan kembali bangkit untuk membuat alam semesta kembali gelap gulita? Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazy Recap. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film Thor: The Dark World yang rilis pada tahun 2013 lalu. Film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth dan Natalie Portman. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Thor: The Dark World. Di alam semesta ini, terdapat 9 dunia. Di dunia yang diliputi kegelapan atau Svartalfheim, lahirlah para peri kegelapan. Ribuan tahun yang lalu, Malekith, pemimpin peri kegelapan, ingin kegelapan menguasai seluruh alam semesta. Untuk mewujudkannya, Malekith akan menggunakan kekuatan penghancur kuno yang sangat kuat yang disebut Aether. Beruntung pasukan Asgard yang dipimpin oleh Raja Bor datang ke Svartalfheim untuk mencegah rencana Malekith. Ketika 9 dunia berjajar, Malekith mulai menyiapkan Aether untuk menyebarkan kegelapan. Namun pasukan Asgard berhasil merampas Aether darinya. Malekith yang hampir kalah itu mengorbankan bangsanya sendiri, merubah mereka menjadi monster untuk melawan pasukan Asgard, sementara dia sendiri kabur entah kemana. Akhirnya para peri kegelapan yang telah berubah menjadi monster itu berhasil dikalahkan. Pusaka Aether tidak bisa dimusnahkan karena kekuatannya terlalu besar. Raja Bor akhirnya mengubur Aether di tempat yang tidak akan bisa ditemukan oleh siapapun. Kembali ke masa kini. Di Asgard, Raja Odin mengadili Loki yang sebelumnya telah mengobrak-abrik bumi di film Avenger dan berusaha merebut tahta kerajaan Asgard. Seharusnya Odin menghukum mati Loki. Namun, karena Loki adalah putra angkatnya sendiri, Odin memutuskan untuk memenjarakan Loki untuk selamanya. Sementara itu, di tempat lain, Thor bertugas bertempur untuk mendamaikan 9 dunia yang sedang berkonflik. Setelah menyelesaikan tugasnya, Thor kembali ke Asgard. Dia melapor kepada ayahnya, sang Raja Odin. Raja Odin ingin Thor menjadi penerusnya memimpin kerajaan Asgard ini. Namun Odin bisa membaca pikiran Thor. Dia tahu kalau Thor pasti sedang teringat kepada seorang manusia yang bernama Jane Foster. Di alur cerita film Thor sebelumnya, diceritakan kalau Thor jatuh cinta dengan Jane Foster. Silahkan cari alur cerita Mimin tentang Thor sebelum ini guys. Odin menyarankan Thor untuk melupakan Jane dan menerima teman masa kecilnya yang bernama Sif untuk sebagai pendamping. Karena Thor memerlukan seorang ratu yang sama-sama keturunan Asgard jika nanti dia menjadi raja. Malam harinya, Thor bergabung bersama rakyatnya untuk berpesta. Namun jelas terlihat kalau Thor masih memikirkan Jane. Di bumi, sudah 2 tahun Thor pergi meninggalkan Jane. Jane pun berusaha move on dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Richard. Namun sebenarnya, Jane juga masih belum bisa melupakan Thor seutuhnya. Saat dia akan memesan makanan, tiba-tiba asisten Jane yang bernama Darcy datang. Darcy memberitahu kalau alat pendeteksi gravitasi milik Jane tiba-tiba bereaksi. Terakhir kali alat itu bereaksi adalah di saat Thor datang ke bumi. Jane yang malu langsung menyuruh Darcy pergi. Namun Jane sendiri tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Akhirnya Richard yang pengertian menyuruh Jane untuk pergi memeriksa alat gravitasinya. Jane dan Darcy kemudian menuju suatu tempat di mana terdapat medan gravitasi yang aneh. Darcy mengajak rekannya yang bernama Ian. Sepanjang perjalanan, Jane berusaha menghubungi Dr. Eric untuk membantunya, namun tidak ada jawaban. Di tempat lain, ternyata Dr. Eric ditangkap polisi karena melakukan hal-hal aneh di sekitar Stonehenge, Inggris. Di dalam sebuah gedung, Jane dan yang lain bertemu dengan 3 orang anak yang sudah ada di sana lebih dulu. Mereka menunjukkan sebuah truk yang mengapung bagaikan tidak ada gravitasi. Mereka lalu naik ke atas. Seorang anak menjatuhkan botol. Secara mengejutkan, botol itu tiba-tiba menghilang. Botol itu kemudian terjatuh kembali dari atas, kemudian hilang dan muncul lagi. Jane mencoba melempar kaleng cola. Ternyata benda itu menghilang dan tak muncul lagi. Menurut salah satu anak, dari tadi memang ada beberapa benda yang dilempar menghilang dan tidak kembali lagi. Jane pun menamakan kejadian ini sebagai anomali gravitasi kuantum yang memunculkan portal-portal menuju dunia lain. Jane lalu mencari gravitasi kuantum di ruangan lainnya. Saat dia memasuki sebuah ruangan, tiba-tiba dia tersedot masuk ke dalam alam lain. Di sana Jane melihat ada tiang aneh di depannya. Saat diperiksa, di dalam tiang itu ada sesuatu yang bergerak. Ternyata itu adalah Aether. Tiba-tiba Aether itu masuk ke dalam tubuh Jane. Jane pun kemudian pingsan. Di suatu tempat di luar angkasa, Malekith dan beberapa pengikutnya bangkit dari kapsul cryo.
dia merasakan kalau energi ether telah bereaksi dan mengirimkan sinyal untuk membangkitkan mereka. Di Asgard, Thor meninggalkan pesta untuk menemui Heimdall, sang penjaga gerbang Bifrost. Heimdall adalah dewa yang bisa melihat 9 dunia dan seluruh penghuninya. Heimdall memberitahu kalau sebentar lagi akan terjadi peristiwa sejajarnya 9 dunia. Peristiwa ini sangatlah indah walaupun bisa sangat berbahaya. Tujuan utama Thor datang ke sini adalah untuk menanyakan kabar Jane. Walaupun tidak bisa bertemu, setidaknya Thor bisa mengetahui kabarnya. Heimdall pun berusaha melacak keberadaan Jane. Namun anehnya, Heimdall tidak bisa menemukan keberadaan Jane. Di bumi, Jane terbangun di depan gedung yang sebelumnya. Saat dia keluar, dia melihat beberapa mobil polisi ada di sana. Jane langsung memarahi Darcy yang memanggil polisi. Darcy berkata kalau dia bingung karena barusan Jane menghilang selama 5 jam. Thor kemudian muncul. Jane pun menghampirinya. Jane memarahi Thor karena meninggalkannya tanpa penjelasan. Thor mencoba untuk memberi penjelasan, namun Jane malah pergi meninggalkan Thor untuk memberi keterangan kepada polisi yang ada di sana. Polisi ingin menahan Jane karena masuk ke dalam gedung tanpa izin. Saat ingin memegang tangan Jane, tiba-tiba muncul kekuatan besar dari dalam tubuh Jane meledakkan tempat itu. Melihat ada yang aneh, Thor pun membawa Jane pergi ke Asgard menggunakan portal Bifrost. Di tempat lain, Malekith pergi ke Svartalfheim bersama tangan kanannya Aldrim. Tidak ada yang tersisa di sana. Semuanya sudah musnah akibat serangan pasukan Asgard. Dengan penuh amarah, Malekith berjanji akan membuat Asgard membayar semua ini. Sementara itu, Thor membawa Jane untuk diteliti oleh para ilmuwan Asgard. Mereka sadar kalau ada kekuatan yang sangat kuat di dalam tubuh Jane. Kekuatan itu akan menyerap energi dari inangnya. Tubuh Jane pasti tidak akan kuat menahan kekuatan sebesar itu. Odin kemudian datang. Dia memarahi Thor yang sembarangan membawa Jane ke Asgard. Thor mencoba menjelaskan kalau ada sesuatu di dalam diri Jane, namun Odin tetap tidak setuju Jane ada di sini. Odin kemudian menyuruh pengawal untuk mengembalikan Jane ke bumi. Di saat pengawal akan memegang Jane, lagi-lagi terjadi ledakan dari dalam tubuh Jane. Melihat hal itu, Odin pun teringat sesuatu. Odin memeriksa tubuh Jane. Saat itulah dia tahu kalau ternyata kekuatan yang ada di dalam tubuh Jane adalah ether. Odin pun mengajak Thor dan Jane pergi ke suatu tempat. Odin menjelaskan, dahulu kala, Malekith, sang pemimpin peri kegelapan, menciptakan pusaka dari kegelapan yang disebut ether yang berupa cairan. Ether bisa merubah materi menjadi materi gelap. Dahulu, Malekith ingin menggunakan ether agar kegelapan bisa menguasai alam semesta. Beruntung dahulu, ayah Odin, Raja Bor, berhasil mengalahkan Malekith. Jane pun bertanya bagaimana caranya mengeluarkan ether dari dalam tubuhnya. Namun Odin berkata kalau dia tidak tahu. Di tempat lain, Malekith memberikan batu kurs kepada Algrim. Dengan menggunakan batu itu, Algrim bisa berubah menjadi monster yang kuat. Algrim lalu menyamar menjadi tahanan Asgard untuk masuk ke dalam Asgard tanpa dicurigai. Sementara itu, di dalam istana, Thor memberitahu Jane kalau sebelumnya Heimdall tidak bisa mendeteksi keberadaan Jane di bumi. Itulah sebabnya Thor datang ke bumi. Thor juga menjelaskan kalau 9 dunia selalu bergerak di dalam pohon Yggdrasil, seperti bumi yang mengitari matahari. Setiap 5.000 tahun sekali, 9 dunia itu akan berjajar sempurna. Kejadian itu disebut dengan penyatuan. Saat penyatuan terjadi, batas-batas antar dunia menjadi samar. Kemungkinan Jane menemukan salah satu medan gravitasi menuju dunia lain. Nanti setelah proses penyatuan berlalu, maka semuanya akan kembali seperti semula. Thor pun berjanji akan mencari cara mengeluarkan ether untuk menyelamatkan Jane. Ibu Thor, Frigga, kemudian datang. Thor pun memperkenalkan Jane kepada ibunya itu. Di dalam penjara Asgard, Algrim menggunakan batu kurs untuk merubahnya menjadi monster. Dengan kekuatannya yang bertambah, Algrim berhasil menjebol dinding penjara Asgard. Algrim membunuh 2 penjaga dan kemudian membebaskan beberapa tahanan untuk membuat kekacauan. Namun Algrim tidak membebaskan Loki. Di sini, Loki malah memberitahu Algrim arah jalan keluar. Mendengar ada alarm berbunyi, Frigga menyuruh Thor untuk memeriksa penjara. Dia akan menjaga Jane. Thor pun melempar palunya dan terbang menuju penjara. Begitu sampai di penjara, Thor langsung melawan para tahanan yang berusaha kabur. Sementara itu, Odin menyuruh Frigga untuk membawa Jane ke kamarnya. Odin akan membantu para pasukan melawan tahanan yang kabur. Di tempat lain, Heimdall merasa ada sesuatu yang tak terlihat memasuki gerbang Bifrost. Heimdall pun berlari mengejar benda itu. Heimdall melompat dan berhasil menusuk benda itu dengan senjatanya. Itu adalah pesawat tempur milik anak buah Malekith.
Namun ternyata itu hanya pengalih perhatian agar pesawat Malekith yang lebih besar bisa masuk. Pesawat pasukan Asgard pun berusaha menghadang pasukan Malekith. Heimdall mengaktifkan perisai pelindung Asgard. Perisai itu menghancurkan pesawat musuh yang berusaha untuk masuk. Namun ternyata Algrim merusak pusat kontrol perisai, membuat perisai itu rusak. Pesawat musuh pun akhirnya berhasil masuk ke dalam Asgard. Pesawat itu berhasil mendarat di istana. Pasukan musuh kemudian muncul menembaki pasukan Asgard. Selain tembakan, pasukan musuh juga melempar bom gravitasi yang bisa menyedot orang di sekitarnya. Malekith menemui Frigga dan Jen di dalam kamar. Frigga melawan menggunakan pisau. Dia berhasil memojokkan Malekith, namun Algrim datang menahan Frigga. Malekith kemudian mendekati Jen. Saat Malekith ingin menyentuh Jen, tiba-tiba Jen menghilang. Ternyata itu adalah hologram. Malekith pun bertanya kepada Frigga di mana Jen berada. Namun Frigga tidak mau memberitahunya. Algrim yang marah langsung membunuh Frigga. Thor kemudian datang menyerang Malekith di wajahnya. Melihat hal ini, Algrim langsung membawa Malekith kabur. Thor melemparkan palunya, namun Malekith dan Algrim sudah keburu kabur menggunakan pesawat dan kemudian menghilang. Beberapa saat kemudian, Jen keluar dari tempat persembunyiannya. Keesokan harinya, semua orang di Asgard berduka atas kematian sang ratu. Setelah Frigga selesai dimakamkan, Raja Odin merencanakan siasat untuk menghadapi serangan Malekith berikutnya. Namun Thor tidak setuju. Thor ingin membawa Jen pergi ke Svartalfheim, tempat Malekith berasal, untuk menjauhkan Malekith dari Asgard. Thor tidak mau ada rakyatnya yang terbunuh lagi. Nanti, setelah Malekith mengeluarkan ether dari dalam tubuh Jen, saat itulah Thor akan menghancurkan ether dan Malekith. Namun Odin menolak ide itu. Jika Thor gagal, maka ether akan jatuh ke tangan Malekith dan resikonya akan jauh lebih besar. Odin bersikeras ingin Asgard berperang melawan Malekith sampai titik darah penghabisan. Malam harinya, Thor menemui Heimdall untuk meminta bantuan. Namun Heimdall memberitahu kalau gerbang Bifrost ditutup, tidak ada yang boleh masuk maupun keluar. Lagi pula Heimdall tidak ingin melanggar perintah raja karena terlalu beresiko. Thor kemudian berkata kalau semua yang mereka lakukan saat ini mempunyai resiko. Thor hanya tidak ingin ada pertumpahan darah lagi di Asgard ini. Akhirnya Heimdall mau membantu Thor. Thor juga meminta bantuan 3 kesatria Asgard, yaitu Frandal, Sif, dan Volstagg. Thor meminta mereka membantunya. Apa yang akan mereka lakukan memang sangat berisiko karena mereka akan melanggar perintah raja. Jika berhasil mereka akan diasingkan, namun jika gagal mereka akan dihukum mati. Namun semuanya yang ada di sini tetap bersedia membantu Thor meskipun sudah tahu akibatnya. Thor yakin kalau Malekith pasti akan datang lagi menyerang Asgard karena dia masih mengincar ether dan serangan berikutnya pasti akan lebih besar. Mereka harus membawa Jen pergi dari Asgard. Namun sayangnya mereka tidak bisa keluar lewat gerbang Bifrost. Thor pun ingat kalau masih ada jalan keluar lain dan hanya satu orang yang tahu jalan itu. Dia adalah Loki. Thor pun menemui Loki yang ada di penjara. Loki terlihat sedih setelah mengetahui kematian ibunya, Frigga. Karena Loki adalah anak kesayangan Frigga. Sama seperti Thor, Loki juga ingin balas dendam atas kematian ibu mereka. Thor pun meminta Loki membantunya keluar dari Asgard agar mereka bisa membalas dendam. Thor sebenarnya tidak bisa mempercayai Loki yang penuh tipu daya. Thor mengancam akan membunuh Loki jika Loki berkhianat. Untuk berjaga-jaga, Thor memborgol tangan Loki. Sementara itu di tempat lain, Sif bertugas membebaskan Jen dari prajurit yang menjaganya. Untuk mengalihkan perhatian Odin, Heimdall sengaja memanggil Odin ke gerbang Bifrost. Setelah Odin tahu keadaan yang sebenarnya, dia langsung menyuruh pasukan untuk menghentikan Thor. Di tempat lain, Sif menyuruh Thor, Loki, dan Jen untuk pergi, sementara Sif akan menahan pasukan Asgard yang mengejar mereka. Thor akan pergi menggunakan pesawat anak buah Malekith yang tertinggal di istana. Volstagg yang ada di sana menyuruh Thor, Jen, dan Loki bergegas. Dia akan menghalangi pasukan yang datang. Thor akhirnya berhasil menghidupkan pesawat itu. Saat pesawat itu keluar dari istana, ada 3 pesawat yang mengikutinya. Thor berusaha untuk menghindari tembakan dari pesawat yang mengejarnya. Beberapa saat kemudian, Thor mendorong Loki. Thor dan Jen kemudian melompat keluar dari pesawat. Ternyata, Frandal sudah menunggu mereka di pesawat yang lain. Thor meminta Loki untuk membawa mereka menuju jalan rahasia untuk keluar dari Asgard. Dari belakang, sebuah pesawat Asgard mengejar mereka. Frandal pun melompat dan menyerang pilot pesawat itu. Loki kemudian mengarahkan pesawat ke sebuah celah sempit di tebing. Mereka pun melewati portal keluar dari Asgard dan mendarat di Svartalfheim. Beberapa saat kemudian,
Dari kejauhan, Thor melihat Malekith datang. Seperti dugaannya, Malekith pasti akan datang karena merasakan keberadaan Aether di sini. Di bumi, Darcy akhirnya tahu keberadaan Dr. Eric dari berita di televisi. Darcy dan Ian pun pergi ke rumah sakit jiwa dan berpura-pura menjadi anaknya Eric untuk membebaskan Eric. Petugas rumah sakit jiwa lalu memberikan semua barang-barang Eric kepada Ian, termasuk antena-antena portal. Begitu keluar dari rumah sakit jiwa, alat antena itu berbunyi. Mereka lalu melihat sekumpulan burung yang tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di bawah mereka. Eric pun senang karena dia tidak gila. Dia sudah tahu kalau sebentar lagi ada penyatuan 9 dunia. Di tempat lain, Thor melihat Malekith dan pasukannya dari atas bukit. Thor pun membuka borgol Loki. Tak disangka, Loki malah menusuk Thor hingga terjatuh dari tebing. Loki mengatakan kalau dia tidak peduli soal balas dendam. Yang dia inginkan adalah melihat Thor mati di kakinya. Thor berusaha mengambil palunya, namun Loki memotong tangannya. Loki pun menyerahkan Jane ke hadapan Malekith. Algrim ingat dengan Loki karena mereka pernah bertemu di dalam penjara. Di saat Malekith mengeluarkan Aether dari dalam tubuh Jane, Jane melihat penampakan bumi dan alam semesta menjadi gelap. Setelah Aether sudah keluar dari tubuh Jane, ternyata sebelumnya Thor dan Loki telah bersekongkol. Tangan Thor yang terputus ternyata hanya hologram. Thor mengambil palunya dan menghantam Aether hingga meledak. Namun secara aneh, kepingan-kepingan Aether masih bergerak dan masuk ke dalam tubuh Malekith. Malekith kemudian pergi bersama Algrim. Algrim melempar bom gravitasi ke arah Jane. Loki langsung mendorong Jane sehingga dirinya yang tersedot. Beruntung Thor berhasil menyelamatkannya. Thor kemudian terbang untuk mencegah Malekith pergi. Algrim pun turun tangan melawan Thor. Sementara Loki bertarung melawan pasukan Malekith. Sedangkan Malekith sendiri berhasil kabur menaiki pesawatnya. Setelah menghabisi semua lawannya, Loki membantu Thor bertarung melawan Algrim yang sangat kuat. Loki menusuk Algrim dengan pedang, namun Algrim malah balik menusuk Loki dengan pedang di perutnya. Algrim pun tidak menyadari kalau Loki mengaktifkan bom gravitasi di tubuhnya. Algrim pun akhirnya tewas tersedot bom gravitasi. Karena lukanya yang cukup parah, Loki akhirnya meninggal. Thor pun sedih. Mau bagaimanapun Loki tetap adiknya. Thor berjanji, rakyat Asgard akan tahu pengorbanan Loki ini. Di saat badai mulai datang, Thor dan Jane masuk ke dalam gua untuk berlindung. Jane memberitahu Thor kalau Malekith akan menghancurkan semua benda yang ada di alam semesta menggunakan Aether. Dari penampakan yang dia lihat sebelumnya, Jane melihat kalau semua itu akan dimulai dari bumi, lalu kemudian alam semesta. Tiba-tiba HP Jane berbunyi, ada telepon masuk dari Richard. Jane pun kaget karena dia bisa mendapat panggilan telepon di sana. Jane kemudian menemukan kaleng Coca-Cola dan beberapa benda yang dilempar dari dalam gedung sebelumnya. Tiba-tiba, Jane dan Thor memasuki portal dan tiba di bumi. Jane lalu menaiki mobil Darcy yang masih ada di sana. Sesampainya di rumah, Jane bertemu dengan Darcy, Ian, dan Eric. Jane pun meminta data milik Eric tentang keanehan gravitasi yang terjadi saat ini. Di tempat lain, Loki ternyata belum tewas. Dia memakai ilusi untuk membuatnya seolah-olah terbunuh. Loki kemudian menyamar menjadi seorang prajurit dan kembali ke Asgard. Loki yang menyamar ini melaporkan kepada Raja Odin kalau Loki terbunuh saat sedang menolong Thor. Raja Odin pun percaya kalau Loki telah tewas. Di bumi, berdasarkan datanya, Eric mengatakan kalau Malekith akan menembakkan Aether dari satu titik di bumi. Setiap kali Aether menguasai dunia, maka kekuatannya akan semakin meningkat. Itu artinya seluruh alam semesta dalam bahaya. Penyatuan 9 dunia ini berlangsung hanya sementara. Mereka harus bisa menahan Malekith sampai penyatuan ini berakhir. Eric lalu mengeluarkan petanya. Setelah diselidiki, Eric pun menemukan kalau tempat penyatuan ada di Greenwich. Mereka pun bergegas pergi ke sana. Sesampainya di Greenwich, Darcy dan Ian langsung memasang antena portal. Dan benar sekali, dari belakang tiba-tiba pesawat Malekith muncul. Malekith dan pasukannya kemudian keluar. Thor kemudian muncul dari langit bertarung melawan Malekith. Malekith lebih kuat dari sebelumnya karena ada Aether di dalam tubuhnya. Thor lalu melemparkan palunya ke arah Malekith hingga terlempar jauh. Di tempat lain, dengan antena portal, Jane melempar beberapa pasukan Malekith ke dunia lain. Sementara itu, Thor dan Malekith bertarung sambil menembus portal-portal ke dunia lain yang muncul karena ada penyatuan. Sekembalinya di bumi, Malekith berhasil menyingkirkan Thor. Malekith pun mulai mengeluarkan Aether dari dalam tubuhnya. Malekith harus cepat karena penyatuan 9 dunia sebentar lagi akan terjadi. Aether pun mulai keluar dari dalam tubuhnya. Setelah Thor kembali ke Greenwich,
dia mengambil 3 antena portal yang dibawa Eric. Thor melemparkan 1 antena yang langsung ditangkap oleh Malekith. Jane mengaktifkan portal itu membuat tangan Malekith menghilang ke dunia lain. Thor melempar 1 antena lagi yang menancap di tangan Malekith yang satunya. Tangan itu pun dikirim pergi ke dunia lain. Dengan antena terakhir di tangan, Thor berlari mendekati Malekith. Thor langsung menyerang Malekith dengan palunya, lalu menancapkan antena portal di tubuh Malekith. Jane lalu mengaktifkan portal membuat Malekith menghilang. Thor kemudian pingsan. Jane lalu berusaha memindahkan Thor karena pesawat Malekith akan runtuh. Namun susah. Jane pun pasrah. Ternyata Eric berhasil memindahkan pesawat itu menggunakan antena portal ke Svartalfheim. Pesawat itu pun kemudian menimpa Malekith yang ada di sana. Singkat cerita, Thor kembali ke Asgard. Thor meminta maaf kepada ayahnya karena telah menentangnya. Raja Odin pun memaafkan karena dia tahu Thor melakukan hal itu dalam upaya menyelamatkan seluruh dunia. Odin mengatakan kalau Thor sudah pantas menjadi Raja Asgard. Namun secara mengejutkan, Thor menolak untuk menjadi raja. Thor tetap akan melindungi Asgard, namun bukan sebagai raja. Thor meyakinkan Odin kalau kedekatannya dengan Jane tidak ada hubungannya dengan keputusan itu. Ini semua murni keinginannya sendiri. Setelah Thor pergi, ternyata sosok Raja Odin yang tadi adalah Loki yang menyamar. Di tempat lain, Sif dan Volstagg mendatangi Tannelir Tivan yang memiliki julukan Sang Kolektor untuk menitipkan Aether. Mereka tidak mungkin menaruh Aether di dalam istana Asgard karena sangat tidak bijak menyimpan 2 sumber kekuatan maha dahsyat di tempat yang sama, karena mereka sudah menyimpan batu Tesseract di dalam Asgard. Sementara itu, Thor pun kembali ke bumi untuk selalu ada di sisi Jane. Dan berakhirlah alur cerita film Thor The Dark World ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah Thor aja lebih memilih wanita daripada jadi raja. Lah kalian kok masih jomblo? Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!